Assalamualaikum sahabat Anwar Rashid, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Ketemu lagi di video pembelajaran aku. Kemarin kita sudah membahas tentang cara membuat kalimat dalam bahasa Arab. Sekarang di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang partikel terkecil dalam sebuah kalimat, yaitu kata. Kata di dalam bahasa Arab kita sebut dengan kalimah. Nah, jadi kalau untuk kalimah pakai ya, karena dia pakai tamar butoh, itu artinya kata. Tapi kalau kita mau nyebut kalimat dalam bahasa Arab itu artinya jumlah. Jadi kata sama dengan kalimah, kalimat sama dengan jumlah. Nah, teman-teman semoga nggak keliru antara kalimah dan jumlah. Nah, kita masuk ke macam-macam kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu sendiri, kalimah itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Yang isim itu artinya nama, yang fi'il artinya kata kerja, dan huruf itu artinya huruf. Kita masuk ke pembagian yang pertama, isim. Isim itu kalau kita bahasa Indonesia kan artinya nama. Nah, apa aja sih yang termasuk golongan isim? Dalam bahasa Arab ada 5 golongan yang termasuk dalam pembagian isim. Yang pertama, nabatun. Itu dalam bahasa Indonesia tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini masuk ke dalamnya sayuran, buahan, pepohonan. Itu maksudnya ke isim nabat. Yang kedua, ada namanya isim hayawan. Nah, isim hayawan ini dalam bahasa Indonesia artinya nama-nama hewan. Jadi semua jenis binatang, mau di darat, mau di laut, mau di udara, dia masuknya ke isim hayawan. Nah, untuk yang ketiga, ini isim jamat. Isim jamat ini dalam bahasa Indonesia kita sebut benda mati. Jadi semua benda yang tidak bisa tumbuh dan berkembang, maka dia masuknya ke isim jamat, yaitu meja, yaitu kursi, atap, lantai, semua yang tidak bisa tumbuh dan berkembang namanya isim jamat. Yang keempat adalah isim insan. Isim insan ini dalam bahasa Indonesia kita sebut nama manusia. Nama manusia ini ada 2. Dia bisa nama orang, bisa juga nama profesi. Ada yang namanya Aisyah, Fatimah, Utsman, Abu Bakar, Hudzaifah, dan semua nama orang itu masuknya ke isim insan. Tapi kalau nama profesi dia juga bisa masuk ke isim insan. Misalnya guru, nelayan, polisi, dan lain sebagainya yang masuk profesi, dia masuknya ke isim insan. Yang terakhir, ayu syai'in akhar. Ayu syai'in akhar ini dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan dan lain-lain. Dan lain-lainnya ini bisa dia nama daerah, bisa dia nama organisasi, misal kayak WHO, NASA, terus nama jalan, itu masuknya ke ayu syai'in akhar. Setiap kata yang kita sebutkan tadi, isim, fi'il, dan huruf, itu punya keunikannya masing-masing. Jadi kalau kita tidak tahu artinya pun, kita sudah bisa membedakan ini yang isim, ini yang fi'il, dan ini yang huruf. Kita masuk ke ciri-ciri yang pertama, isim. Ciri-ciri isim yang pertama, kalau seandainya dia berharokat tanwin. Saya ambil contoh surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahadun. Ahadun dia termasuk ke dalam isim karena dia harokat terakhirnya adalah domatain. Ciri-ciri yang kedua, kalau seandainya dia punya alif lam. Saya ambil contoh surah Al-Ikhlas ayat kedua. Allahus samad. As-samadu dia harokat terakhirnya cuma domah, bukan domatain, tapi dia punya alif lam, maka as-samadu termasuk ke dalam golongan isim. Yang ketiga, kalau seandainya dia berharokat kasroh. Saya ambil contoh surat Al-Falaq ayat kedua. Syarri ma khalaq. Syarri dia tidak punya alif lam, dia juga tidak punya tanwin. Tapi karena dia berharokat kasroh, maka bisa dipastikan dia ini termasuk golongan isim. Ciri-ciri yang keempat, kalau seandainya dia tidak berharokat sukun. Jadi isim dan sukun ini musuhan istilahnya. Saya ambil contoh
Qul a'udzu birabbil falaq. Ini ada kata kul. Kul ini bisa dipastikan dia bukan isim karena dia berharokat sukun. Ciri-ciri yang keempat, kalau seandainya dia adalah mudhof di dalam susunan kata idhofah. Nah, saya jelaskan dulu kata idhofah ini apa. Kata idhofah ini kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan kata majmu'. Kata majmu' ini penggabungan dua kata yang menghasilkan makna baru. Misal kalau di bahasa Indonesia ada rumah sakit, kepala sekolah, kacamata, kereta api. Ciri-ciri yang kelima, kalau seandainya dia di posisi mudhof pada susunan kata idhofah. Saya jelaskan dulu kata idhofah itu. Kata idhofah dalam bahasa Indonesia sama dengan kata majmu'. Jadi penggabungan dua kata yang menghasilkan makna baru. Misalnya kepala sekolah. Kepala punya makna bagian tubuh. Sekolah itu artinya tempat orang belajar. Tetapi kepala sekolah punya maknanya sendiri. Sekarang kita masuk contoh idhofah. Saya ambil contoh surah Al-Lahab ayat ketiga. Saya naran zata lahabin. Saya ini jelas bukan isim karena dia tidak memenuhi ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Naran ini jelas isim karena dia tanwin. Zata saya jelaskan terakhir ya. Lahabin termasuk isim karena dia punya harokat tanwin. Nah, zata dia tidak punya alif lam, tidak berharokat kasroh, dan dia punya harokat, tidak sukun. Tapi dia ini termasuk isim karena zata lahabin adalah susunan idhofah dan dia posisinya sebagai mudhof. Nah, kalau teman-teman bingung dia ini masuk kategori mudhof atau bukan, hal yang pertama harus dilihat adalah dia ini bukan 8 kata dari huruf jar. Jadi saya sebutkan min, ila, an, ala, fi, huruf ba, huruf kaf, dan huruf lam. Kalau dia tidak termasuk 8 kata ini dan harokat terakhir kata selanjutnya berharokat kasroh, maka bisa dipastikan kalau dia adalah mudhof. Sekarang kita masuk ke pembagian kalimah yang kedua, yaitu fi'il. Fi'il atau kata kerja dalam ilmu nahwu dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan waktunya. Ada yang pertama fi'il madi untuk menunjukkan kata kerja yang telah lalu, ada fi'il mudhari yang menunjukkan kata kerja sekarang dan yang akan datang, juga ada yang terakhir fi'il amr untuk menunjukkan kata perintah. Fi'il itu berubah-ubah bentuknya berdasarkan subjek dan waktunya. Jadi karena pembahasan yang panjang, kita akan bahas di video pembelajaran nahwu selanjutnya. 3. Sekarang pembagian kalimah yang ketiga itu namanya harf atau huruf. Huruf dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, harful jarri adalah huruf yang menyebabkan suatu isim berharokat kasroh. Itu tadi yang saya sebutkan, yang 8, min, ila, an, ala, fi, huruf ba, huruf kaf, dan huruf lam. Terus yang kedua ada harful jazmi. Harful jazmi ini dia hanya bisa masuk ke fi'il. Jadi dia berlawanan sama harful jarri. Harful jarri hanya ke isim, harful jazmi hanya ke fi'il. Dia tugasnya untuk membuat suatu fi'il itu berharokat sukun. Ketiga, harfun nasbi. Harfun nasbi ini tugasnya untuk menjadikan fathah harokat terakhir isim atau fi'il. Nah, tapi harfun nasbinya untuk fi'il sama harfun nasbinya untuk isim ini berbeda. Karena penjelasannya yang panjang, kita akan bahas masalah huruf dalam satu video sendiri di pembelajaran nahwu selanjutnya. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.